Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Riana, dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang dunia penerbangan karena di awal tahun 2021 ini dunia penerbangan kita Indonesia kembali berduka. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang sampai saat ini masih menjadi teka-teki apa penyebab dan apa yang melatar belakangi terjadinya jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 atau SJ182 tujuan Jakarta Pontianak ini. Untuk info lebih lanjutnya aku akan mengupas informasi ini berdasarkan data dari KNKT dan juga berdasarkan dari data FDR yang mengatakan bahwasanya pesawat Boeing 737-500 tersebut jatuh bukan karena pecah ataupun meletus di udara, melainkan pesawat ini jatuh dalam keadaan mesin masih hidup. Untuk info lebih lanjutnya, stay tune. Dan kembali aku ingatkan buat kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan juga notifikasinya agar kalian tahu kalau aku update video terbaru setiap minggunya. Dan terima kasih sudah tekan tombol subscribe-nya, dan semoga kita bisa bertemu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja check it out. Sriwijaya Air penerbangan 182 atau yang lebih dikenal dengan SJ182 adalah penerbangan penumpang domestik berjadwal di Indonesia yang dioperasikan oleh Sriwijaya Air dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta ke Bandar Udara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Tepat pada tanggal 9 Januari 2021, pesawat tersebut menghilang 4 menit setelah keberangkatan yang kemudian dilaporkan hilang kontak dan jatuh ke perairan Kepulauan Seribu. Pesawat yang dipakai dalam penerbangan ini adalah Boeing 737-500 yang telah berusia 26 tahun dengan kode registrasi PK CLC atau disebut juga dengan MSN 27323. Pesawat ini dibuat pada tahun 1994 dan mulai digunakan oleh Continental Airlines pada tahun yang sama. Dan pesawat ini juga kemudian digunakan oleh United Airlines pada tanggal 1 Oktober 2010 dengan nomor registrasi N27610 sebelum akhirnya bergabung dengan armada Sriwijaya Air pada tahun 2012. Dan Sriwijaya Air menamai pesawat ini dengan Citra. Pesawat tercatat membawa 62 orang yang terdiri dari 50 orang penumpang, termasuk di dalamnya 7 orang anak-anak dan 3 orang bayi. 6 orang awak yang bertugas termasuk di dalamnya pilot dan kopilot, dan 6 orang awak yang sedang tidak bertugas. Dilansir dari tribunnews.com, pada hari jatuhnya Sriwijaya Air SJ182, Direktur Utama Airnav Indonesia Praminto Hadi Soekarno mengungkapkan Air Traffic Controller atau ATC Bandara Internasional Soekarno-Hatta sempat memanggil pilot sebanyak 11 kali sebelum kecelakaan terjadi. Dan tak hanya itu, penerbangan lain seperti Garuda Indonesia juga untuk mencoba berkomunikasi dengan SJ182 akan tapi tidak direspon. Dan untuk lebih lanjutnya, Praminto Hadi membeberkan kronologi SJ182 lepas landas hingga hilang dari radar dan akhirnya jatuh. Pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat, Sriwijaya Air atau SJ182 lepas landas dari runway 25 Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk bertolak ke Bandara Supadio, Pontianak. Dan pesawat lalu melewati ketinggian 1.700 kaki dan diinstruksikan untuk naik ke ketinggian 29.000 kaki mengikuti standar alur keberangkatan. Dan tepat pada pukul 14.38 waktu Indonesia bagian Barat, SJ182 melewati ketinggian 7.900 kaki dan meminta arah 075 derajat pada ATC karena alasan cuaca. ATC lalu menginstruksikan kepada SJ182 untuk naik ke ketinggian 11.000 kaki karena pada ketinggian yang sama ada pesawat AirAsia yang juga terbang menuju Pontianak. Namun pada pukul 14.39 waktu Indonesia bagian Barat,
Pesawat berada di ketinggian 10.600 kaki dan lalu diinstruksikan agar naik ke ketinggian 13.000 kaki. Dan SJ-182 merespon instruksi tersebut. Dan secara tiba-tiba pesawat terpantau belok ke arah kiri atau ke barat laut, dan padahal seharusnya pesawat itu belok ke kanan di posisi 075 derajat. Pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian barat, pihak ATC menginformasikan arah Sriwijaya Air SJ-182 namun tidak direspon. SJ-182 hilang dari radar dan ATC mencoba untuk memanggil pilot pesawat namun kembali tak direspon. Dan akhirnya pesawat jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Dan setelah terjatuhnya pesawat Sriwijaya Air tersebut, timbullah beberapa hasil investigasi ataupun identifikasi yang dilakukan oleh tim yang berwajib. Yang pertama adalah tidak ada laporan pesawat rusak. Berdasarkan catatan perawatan pesawat pada 4 kali penerbangan di tanggal 9 Januari 2021, tidak ada laporan kerusakan pesawat. Dari hasil investigasi juga, pesawat juga tidak mengalami full stall. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KNKT Surjanto Djahjono membantah bahwa pesawat Sriwijaya Air 182 mengalami full stall seperti yang ramai diperbincangkan oleh di media sosial, terutama di kanal YouTube. Di mana stall ini adalah masalah serius yang bisa terjadi pada pesawat terbang ketika melayang di udara. Stall ini bisa membuat pesawat kehilangan daya angkat dan mengakibatkan pesawat jatuh dari ketinggian layaknya sebuah batu. Dan stall ini terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama stall biasa, full stall, hingga stall yang bisa membuat pesawat mengalami spin atau alis berputar-putar. Dan selain itu, pernyataan lain di media sosial menyebutkan bahwa berdasarkan ground speed 115 knots, indikasi keras bahwa pesawat terkena full stall dan akan sulit direcover dengan ketinggian seperti itu. Jadi kita harus hati-hati memilah dan juga menyaring informasi mana yang seharusnya kita percaya dan mana yang seharusnya kita tinggalkan. Karena hoax telah menyebar di sekitar kita. Jadi untuk data lebih lanjutnya, kami telah melansir dari Deka.com. Surjanto menjelaskan dari kotak hitam flight data recorder atau FDR menunjukkan sejak ketinggian berkurang, kecepatan pesawat bertambah, dan sedangkan kecepatan 115 knots di data flight radar merupakan ground speed. Dan temuan awal dia menuturkan bahwasanya menunjukkan puing pesawat tipe Boeing 737-500 tersebar di lebar 80 meter dengan panjang 110 meter dengan kedalaman 16 sampai dengan 23 meter. Di mana beberapa bagian mewakili seluruh bagian yang ada di depan hingga ke belakang. Jadi pesawat Sriwijaya Air 182 ini jatuh di kedalaman 16 sampai dengan 23 meter yang dimana seluruh bagian dari depan sampai ke belakang ada di titik dengan lebar 80 meter ke depan dengan lebar 80 meter dan panjang sekitar 110 meter. Jadi tidak jauh perbedaan antara jatuhnya puing dari sayap, kemudian dari ekor, dan bagian-bagian tubuh pesawat lainnya itu tidak bersisiran gitu. Nah, di sini juga Surjanto mengungkapkan bahwasanya pesawat ini tidak mengalami ledakan sebelum membentur air. Dan pesawat ini secara utuh membentur air, tidak ada pecah di udara. Jadi dia tuh pecah setelah dia membentur air. Karena kita sama tahu, tenaga air lebih kuat dibandingkan dengan tenaga apapun yang ada di atasnya. Dan mesin di turbin masih dalam keadaan masih hidup. Dan kondisinya ada indikasi masih berputar ketika membentur air. Nah, jadi mesin dari Sriwijaya ini masih berputar ketika dia masih membentur air kayak gitu. Dan KNKT telah mengunduh data kotak hitam flight data recorder pesawat Sriwijaya SJ-182 sejak ditemukan pada 13 Januari 2021. Dan terdapat 370 parameter dan semua dalam kondisi baik. Sebelum pengunduhan data, perlu ada perlakuan atau treatment khusus yang harus dilakukan.
Dan KNKT menyatakan sistem pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih berfungsi dan mampu mengirim data sebelum jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada hari Senin tanggal 9 Januari pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. KNKT telah mengumpulkan data radar ADS-B dari Perum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia, dan dari data tersebut tercatat pesawat mengudara pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat dan terbang kemudian menuju arah barat laut, dan pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat pesawat mencapai ketinggian 10.900 kaki dan tercatat pesawat mulai turun, dan data terakhir pesawat pada ketinggian 250 kaki. Turut berduka cita atas meninggalnya 62 orang termasuk pilot dan kopilot pesawat Sriwijaya R182, dan semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah dan juga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semua bahwasanya kejadian tersebut tidak akan pernah terulang lagi di dunia penerbangan maupun dimanapun, karena kita berharap selalu keselamatan dan juga perlindungan dari yang satu. Ingat, yang paling dekat itu adalah maut dan yang paling jauh itu adalah masa lalu. Saya Riana Nur Fadri melaporkan. Saya Riana dan sampai jumpa.